sebagainya. Tapi mari kita pegang teguh pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diabadikan dalam kitab Qalaidul Jawahir halaman 72. Ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Hendaklah harta kekayaan dunia dan seisinya menjadi pelayanmu, dan wa anta khadimul maula, dan engkau menjadi pelayan Tuhanmu. Amin. Para wakil talqin, Bunda Haya, Profesor Priyatno, dan pemangku manakib pada malam ini, Pangarsa Abah Haji Oti Ngapandi. Kita khususkan doa kita untuk beliau sekeluarga, semoga dimudahkan segala urusan. Allah melimpahkan keberkahan segalanya, semuanya, selamanya. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. 2 hari ke depan insya Allah kita akan Idul Fitri. Kita dengan manakib ini sudah ditetapkan oleh guru agung kita semua bahwa manakib ini atau pengajian anti gempa ini salah satunya adalah untuk memperingati minal aidin wal faizin. Doa yang sering kita bacakan, yang sudah umum kita ucapkan ketika Idul Fitri datang, ketika Lebaran tiba. Minal aidin wal faizin. Redaksi ini sebenarnya adalah doa yang bagiannya dihilangkan. Allahumma ja'alna minal aidin wal faizin. Ya Allah, jadikanlah kami minal aidina, dari kelompok orang-orang yang kembali, wal faizina, dan kelompok orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, yang sukses. Jadi kalau ada orang yang mengatakan minal aidin wal faizin itu, aminkan oleh kita, amin. Jangan dulu sama-sama. Minal aidin wal faizin ya Pak Ucup, sama-sama gitu. Aminkan dulu, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Karena itu doa kita semua. Semoga Allah menjadikan kita minal aidin, dari kelompok orang-orang yang kembali, wal faizin, dan menjadikan kita termasuk dari kelompok orang-orang yang beruntung, yang berbahagia, yang sukses. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Minal aidin atau al-aidin itu menurut sebagian ulama maknanya 3. Yang pertama, i'adatul jasadi minal maksiyati ila ta'ati. Kembalinya jasad kita, fisik kita, dohir kita, jismani kita, minal maksiyati ila ta'ati, dari kemaksiatan kembali ila ta'ati, menuju ketaatan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, jasad kita semua balik dari kemaksiatan menuju ketaatan. Kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan. Jadi kalau kita simpulkan idealnya, Ramadan yang Allah hadirkan itu, seluruh rangkaian ibadah di dalamnya, idealnya mengembalikan seseorang yang didatangi oleh Ramadan itu dari kemaksiatan menuju ke titik ketaatan. Ini yang pertama. I'adatul jasadi minal ma'siyati ila ta'ati. Kembalinya jasad kita, fisik kita, dohir kita, jismani kita dari kemaksiatan kembali kepada ketaatan. Yang kedua, i'adatul qalbi minal ghaflati ila dzikrillahi. Aidin itu maknanya adalah orang-orang yang kembali, itu maknanya adalah i'adatul qalbi, kembalinya qalbu kita, minal ghaflati, dari ghaflah, ila dzikrillahi, kembali menuju zikrullah, ingat, eling, terhubung
kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fasilitas Ramadan yang akhirnya kita selalu berdoa dengan minal aidin wal faizin itu, dalam kerangka ideal itu mestinya mengembalikan orang yang didatangi oleh bulan suci bulan Ramadan itu, mengembalikan kolbunya, hatinya dari lalai kepada Allah menuju zikrullah. Dari lupa kepada Allah menuju ingat kepada Allah. Yang ketiga, i'adatu sirri minasyirki ila tauhidi. Mengembalikan sir kita minasyirki dari syirik, dari perbuatan menyekutukan Allah, ila tauhidi menuju tauhidullah. Sebagaimana kita maklumi, sir itu adalah bagian terdalam dari lapisan-lapisan kolbu, lapisan-lapisan hati kita semua. Allah berfirman dalam hadis qudsi, banaitu fi jawf ibni Adam qasran. Aku membangun di tengah tubuh anak Adam, keturunan Adam itu, qasran, sebuah istana. Wafil qasri sadran, di dalam qasr, di dalam istana itu ada sadr, ada dada. Tapi sadri qalban, di dalam sadr itu ada qalbu. Wafil qalbi fuadan, dalam qalbu ada fuad. Wafil fuadi syagofan, di dalam fuad ada sagaf. Wafil sagafi lubban, di dalam sagaf ada lub. Wafil lubbi sirran, dan dalam lub ada sir. Lalu Allah menegaskan, wafil sirri ana, dan di dalam sir itu ana adalah aku. Jadi al-aidin yang ada dalam rangkaian doa kita, minal aidin, orang-orang yang kembali itu adalah orang-orang yang sirnya dikembalikan kepada fitrah sesungguhnya. Apa? Minasyirki ila tauhid, dari syirik menuju tauhid. Berulang kali saya sampaikan di majelis online internasional ini, bahwa hati itu hanya bisa ditempati oleh satu. Kalau masuk ke dalam jelaga hati kita, jelaga jiwa kita, kedalaman hati kita, bagian terdalam dari hati kita, sir kita, masuk ke ruang itu harta, maka Allah tidak ada di sana. Maka Allah tidak bisa dihadirkan di sana. Masuk ke dalamnya adalah pasangan kita, anak keturunan kita, harta kekayaan kita, jabatan kita, maka tidak mungkin orang yang memasukkan selain Allah ke dalam hatinya bisa menghadirkan Allah di dalam hatinya. Masya Allah, tabarakallah. Guru agung kita, Hadratus Syekh Pengarsa Ba'us Qaddasallahu Sirra mengatakan, uang simpan di deposito, di bank. Ya. Pasangan simpan di rumah, anak simpan di lembaga pendidikan. Yang ada di hati hanya Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Kapan saja. Di mana? Di mana saja. Sedang apa? Sedang apa saja. Hatinya selalu bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syirik tak mesti bukan hanya menyembah matahari, menyembah pagan, menyembah patung ya, menyembah pepohonan, menyembah benda-benda yang kita miliki, menyembah jabatan. Ya, secara langsung ada gerakannya, gestur tubuhnya kelihatan. Tapi kalau mengakui ada kekuatan lain yang bertahta di jiwa kita, yang merasuk ke kolbu kita, yang diam di hati kita, di bagian sir itu syirik namanya. Kalau ketakutan kita berlebihan sampai masuk ke dalam sir kita, kekhawatiran tentang esok hari, esok gimana nih, lebaran gimana nih, belum dapat THR nih, nggak bisa mudik nih, dan sebagainya. Ya, sampai menggeser posisi yang semestinya kita menghadirkan Allah di dalam hati kita, syirik itu. Itu namanya syirik khafi. Dan ini berat sekali. Ya.
Salah satu bentuk syirikop itu riya. Pengen dilihat ibadahnya. Sum'ah, pengen didengar ibadahnya oleh orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi dia bagus-bagusin bacaannya karena pengen didengar. Bacaannya bagus. Suaranya indah. Lantunannya merdu. Nah, minal aidin atau al-aidin ini kelompok-kelompok yang kembali ini. Dalam mana yang ketiga adalah orang yang kembali sirnya dari syirik menuju tauhid. Uh, beruntung mahal sekali. Guru Agung kita semua sudah mengikat itu semua. Manakiban ini dalam rangka merayakan. Karena kita sudah aid. Tidak mungkin kita aid. Ya, kalau kita tidak mendapatkan alat yang mengantarkan kita untuk kembali. Fasilitas yang mengantarkan kita untuk kembali. Itulah talqin. Dengan talqin itu, mengembalikan seluruh sistem yang semestinya ada pada role sistem itu sendiri. Hati, fungsi awalnya, ya, fitrahnya adalah mengingat Allah. Dikembalikan lagi kepada fungsi dasarnya, fungsi awalnya. Nah, ini ada. Ini pengembalian-pengembalian ini dilakukan dengan melalui pintu ta, ta, lam, kof, ya, nun. Kata guru agung kita semua, talqin. Subhanallah, tabarakallah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa. Ini aidin, ya. Jadi kelompok orang-orang yang kembali itu fisiknya kembali dari maksiat menuju taat, hatinya kembali dari ghaflah menuju zikrullah, dan sirnya kembali dari menyekutukan Allah menjadi tauhidullah. Hadirin ikhwan akhwat para pecinta kesucian jiwa rahimakumullah. Ini yang pertama. Lalu yang kedua al-faizin. Siapakah al-faizin ini? Coba perhatikan ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. La yastawi, tidak sama. Ashabun nari wa ashabul jannah. Para penghuni neraka dan penghuni surga. Gak sama, itu beda. Ashabul jannati humul faizun. Para penghuni surga itulah yang disebut dengan al-faizun. Faizun dalam bentuk rofa. Sedangkan dalam bentuk nasab, dalam bentuk jernya itu faizin. Ya. Jadi ketika kita mengucapkan minal aidin wal faizin, sesungguhnya kita sedang mengokohkan doa kita agar Allah senantiasa melarutkan kita, menggabungkan kita dalam kelompok orang-orang yang kembali yang tadi dijelaskan di awal, dan kelompok orang-orang al-faizin, yakni ashabul jannah. Wah, keren sekali. Ketika kita melakukan aktivitas manakiban yang itu sudah distempel oleh guru agung, merayakan 9 kemenangan, salah satunya minal aidin wal faizin, berarti sesungguhnya kita sedang merayakan bahwa diri kita adalah bagian dari ashabul jannah. Bukan untuk sombong, tapi ini bentuk kesyukuran kita semua. Karena ketika pintu talqin dimasuki oleh kita semua, berarti kita sudah masuk ke surganya Allah. Tinggal kita mempertahankan diri kita. Mahal itu, mahal. Tak ternilai harganya, ya Allah, ya Rabbi. Bayangkan saya yang bodoh ini, yang tidak bisa apa-apa, yang tidak tahu apa-apa, ditarik dengan kasih sayang dan karma guru kita semua, ditarik masuk ke dalam ruang yang disebut dengan hadratullah. Hadrat Allah itu bukan depan belakang, kanan kiri atas bawah, utara selatan timur barat, bukan itu. Tapi hadrat Allah itu idza dzakarta rabbaka fa anta dakhilun hadratah. Jika engkau ingat kepada Tuhanmu, maka engkau sedang masuk ke hadrat Tuhanmu, ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, tabarakallah. Malu kita kalau ingat dan sadar itu kepada guru kita, ya Allah, ya Rabbi. Betapa besarnya kasih sayang guru kita kepada kita semua. Siapakah Al-Faizun itu? Siapa Ashabul Jannah itu? Kata Imam Malik, kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah.
Al-faizun itu cirinya 6. Yang pertama, arafallaha fa'ata'ah. Dia mengenal Allah dan taat kepada Allah. Wa arafas syaitan fa'asah. Dia mengetahui posisi setan, kedudukan setan itu sebagai apa. Inna syaitana lakum aduwwum mubin, kata Allah. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagi kalian. Meskipun kata guru kita nggak usah kita benci setan. Tetapi kita harus sadar bahwa posisinya dia itu adalah our enemy. Itu adalah musuh kita. Harus hati-hati. Sadar posisi masing-masing. Ya, mainkan peran masing-masing. Kita berperan ibadah kepada Allah, jangan tergoda setan. Setan perannya adalah mengganggu ibadah kita, ya, supaya kita menjadi bagian dari mereka. Begitu. Masya Allah. Satu, mengenal Allah, lalu kita taat kepada Allah. Yang kedua, kita mengetahui posisi setan dan kita menyelisihi godaan-godaan, ajakan-ajakan dan tipu daya setan. Yang ketiga, arafal haqqa fataba'ahu, mengetahui kebenaran, mengetahui yang hak dan mengikuti kebenaran. Yang keempat, arafal batila fajtanabahu, dia mengetahui, mengenal kebatilan dan dia menghindari, menjauhi kebatilan itu sendiri. Ini yang sering dibacakan dalam doa kita. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah kepada kami kebenaran sebagai sebuah kebenaran dan berikanlah kami rizki dalam bentuk mengikuti kebenaran itu. Dan tampakkanlah kepada kami bahwa kebatilan itu adalah kebatilan, ya Allah. Dan kasihlah kami rizki dalam bentuk kemampuan menghindari dan menjauhi kebatilan itu. Masya Allah. Tabarakallah. Kenapa sampai ada doa itu? Karena ada orang yang melihat kebenaran dianggap sebagai kebatilan, atau sebaliknya, melihat kebatilan itu tapi dianggap sebagai sebuah kebenaran. Dicarikan dalil supaya kebatilan itu seolah-olah benar. Masya Allah. Auzubillahi min dalik, ya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima apa? Arafal akhirata fasta'adda biha. Dia mengetahui hakikat akhirat dan dia bersiap untuk kepulangan ke kampung akhirat. Enggak terlalu sibuk memikirkan mudik di akhir Ramadan. Itu juga boleh, wajar, manusiawi. Orang mau mudik silakan, bersiap sekuat tenaga, dikumpulkan segala perbekalan, dimantapkan fasilitas kendaraan, dicarikan jalan yang paling cepat untuk sampai ke tujuan. Silakan, boleh. Tapi, mbok ya, kita juga memiliki fokus yang serius. Laiknya kita serius mudik di akhir Ramadan, ketika Lebaran, kita juga harus menyibukkan diri, menyiapkan diri untuk kepulangan ke kampung kita yang sebenarnya kampung akhirat. Karena kita di sini apa? Hanya abirus sabil, hanya orang yang laiknya menyeberang jalan saja. Sebentar, sekedar untuk mengumpulkan bekal untuk kembali ke kampung kita yang sebenarnya. Dan yang kenapa apa? Arafat dunya farafadhaha. Ashabul jannah al-faizun. Al-faizin itu adalah orang yang mengetahui hakikat dunia. Farafadhaha. Lalu dia melakukan penolakan-penolakan dalam batas-batas kewajaran kehidupannya. Dia mengambil dunia sekedar untuk memenuhi kebutuhannya, menyempurnakan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, nggak bisa kita pulang tanpa kendaraan. Itu adalah dunia. Nggak bisa kita melewati jalan yang begitu mulus dan menikmati perjalanan yang sangat panjang ketika mudik lebaran. Itu juga dunia. Kita nggak bisa berganti pakaian kalau tanpa uang. Uang juga adalah dunia. Dan lain sebagainya, lain sebagainya. Tapi mari kita pegang teguh pernyataan Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang diabadikan dalam kitab Qalaidul Jawahir halaman 6, halaman 72. Ayyakunal malu khadimaka wa anta khadimul maula. Hendaklah harta kekayaan dunia dan seisinya menjadi pelayanmu, dan wa anta khadimul maula, dan engkau menjadi pelayan Tuhanmu. Barakallahu li wa lakum. Bapak Ibu, ikhwan akhwat sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idina wal faizin. Semoga Allah mencatatkan kita selalu dalam keistiqomahan dalam kelompok al-a'idin wal faizin. Selagi kita hadir di majelis manakiban, terus konsisten kita melewati seluruh rangkaian manakiban. Karena itu adalah bagian dari
kita merayakan minal aidin wal faizin. Terima kasih sepenuh langit dan bumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.